Pernah nggak sih kamu iri sama orang yang udah sukses? Iri di sini maksudnya kamu termotivasi untuk ingin nih seperti mereka. Tapi tahu nggak kalau yang kita lihat itu cuma sebagian hasilnya aja. Padahal kita nggak tahu proses apa aja yang udah dia jalani sampai dia bisa berada di titiknya sekarang. Ada sebuah kisah yang sangat menampar saya, bahwa ada sesuatu yang harus kita korbankan kalau kita menginginkan sesuatu, termasuk kesuksesan. Jadi gini, ada seorang pemuda yang ingin sekali ditato. Kayaknya dengan ditato akan ngebuat dirinya kelihatan keren. Akhirnya, dia pergi ke tempat pembuatan tato. Di sana dia bertemu dengan seorang bapak-bapak yang akan mengerjakan tatonya. Dari gambar-gambar tato yang ada, dia pun diminta memilih gambar favoritnya. Pilihannya jatuh kepada gambar seekor singa yang sangat gagah. Terus mulailah si bapak ini mengerjakan tato buat si anak muda itu. Setelah beberapa saat, si anak itu menjerit kesakitan. "Aduh, sakit banget, ngapain sih pak?" Dengan wajah minta maaf, si bapak itu mengatakan, "Saya sedang membuat ekor singa." "Udah deh, kalau gitu singanya nggak usah pakai ekor aja deh." Akhirnya kembali dengan hati-hati si bapak itu mengerjakan bagian tato yang lainnya. Terus si anak itu teriak lagi, "Waduh, sakit, ini bagian apa lagi sih?" Lalu si bapak itu menjawab, "Ini saya lagi ngebuat kumisnya si singa." "Udah deh pak, singanya nggak usah pakai kumis deh." Hampir setiap di bagian tato, si anak ini terus berteriak kesakitan. Akhirnya lama-kelamaan si bapak ini berhenti dan dengan kesal berkata, "Gimana caranya kamu bisa mendapatkan tato kamu tanpa mau bertahan merasakan rasa sakit ini?" Kisah ini menyindir mereka yang ingin sukses tapi malas dan gak mau membayar ongkosnya. Karena selalu ada ongkos yang mesti dibayar untuk menjadi sukses. Ada 3 ongkos yang harus kita korbankan untuk menjadi sukses. Yang pertama, mengorbankan kesenangan. Ada sebuah kalimat bijak, orang sukses pun sebenarnya enggan melakukan hal-hal yang enggan dilakukan oleh orang-orang yang tidak sukses. Hanya saja mereka tetap mau melakukannya meskipun situasinya tidak menyenangkan. Artinya kalau kita perhatikan, mereka yang sukses, mereka pun sebenarnya malas loh untuk latihan, malas untuk bangun pagi, malas untuk mengontak orang-orang demi kesuksesannya. Tapi karena mereka berfokus pada pencapaiannya, maka situasi seberat apapun mereka mau menjalaninya. Dalam istilah motivasi, kemampuan untuk menunda kesenangan demi suatu tujuan yang lebih penting atau lebih besar seringkali disebut sebagai delay gratification, atau dalam bahasa Indonesianya menunda keinginan. Memang sulit rasanya kalau kita ingin melihat ada yang mau sukses tapi nggak mau mengorbankan kesenangannya. Sayangnya di saat ini banyak orang-orang yang gak mau ngorbanin kesenangan demi kesuksesannya. Mereka ingin sukses tapi gak mau ngerasain sakit, kayak kisah pertama tadi. Tentu aja nyaris gak mungkin sukses kecuali kamu emang dilahirin dengan keberuntungan yang tinggi. Yang kedua, mengorbankan waktu. Tahu Michael Jordan? Seorang pebasket profesional asal Amerika. Michael Jordan dulunya selalu memaksakan diri berlatih lebih lama dari orang lain. Begitulah, sukses juga berarti berlatih dan belajar lebih keras. Itulah yang dilakukan oleh mereka yang akhirnya meraih kesuksesan dan keberhasilan yang lebih baik. Rata-rata mereka bersedia memberikan waktu yang lebih lama dan lebih panjang untuk menyempurnakan kemampuan serta keterampilan mereka dibanding mereka yang biasa-biasa aja. Alhasil, saat mereka tampil, mereka terlihat begitu mudah melakukannya. Tapi di balik penampilan mereka yang tampaknya begitu mudah tersebut, ternyata terdapat rahasia latihan selama berjam-jam hingga bertahun-tahun.
Misalnya aja, pada saat Raja Pop Michael Jackson meninggal, terungkap banyak sekali sisi lain di balik kehidupan sang maha bintang ini. Salah satunya adalah mengenai perilakunya yang kadang-kadang masih kayak anak-anak. Ternyata nih, emang sejak kecil Michael Jackson serta saudaranya yang tergabung di The Jackson 5, mereka kehilangan masa kecilnya. Waktu kecil mereka harus dibayar untuk latihan selama berjam-jam di atas panggung. Itulah pengorbanan yang telah dia lakukan untuk meraih suksesnya. Meskipun kehilangan masa kecil, tapi semua itu menjadi salah satu bayaran mahal yang harus ditanggung oleh Michael Jackson untuk membuat dirinya begitu terkenal. Yang terakhir, mengorbankan uang. Meskipun gak semua sukses harus berarti mengorbankan uang, tapi ada kalanya kita mesti gak pelit untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Contohnya, untuk berhasil dalam kehidupan, kita harus rela membayar uang sekolah agar mendapat ilmu yang akan menunjang kemampuan kita nanti. Sama seperti halnya seorang dokter harus membayar uang sekolah sebelum ia diakui sebagai seorang dokter yang berhasil. Begitupun seorang aktor dan aktris harus membayar uang sekolah untuk mengikuti kursus akting untuk bisa tampil lebih baik. Intinya, untuk bisa sukses, kadang kita mesti rela merogoh kocek dan mengikuti kursus ini dan itu dengan tujuan mengembangkan diri demi kesuksesan. Itulah tadi 3 hal yang harus kamu korbankan demi meraih kesuksesan. Ingat, gak ada sukses yang gratis. Seorang pemancing aja tahu kok kalau untuk mendapatkan seekor ikan, ia harus rela mengorbankan cacing, udang, atau umpan lain yang harus ditaruhnya di kail untuk mendapatkan ikan yang besar. Sukses selalu ada ongkosnya, dan kita mesti rela membayarnya jika bercita-cita meraih kesuksesan kita. Semangat terus ya! Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.